Halo Bu, selamat pagi. Nama saya Chester Joseph dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan menceritakan jalan-jalan virtual saya dari link yang Ibu telah kasih kepada saya. Sesuai nomor absen, link saya berada di nomor 6, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Dan untuk link yang saya pilih, itu adalah link planetarium. Nah, untuk penjelasan video, mari kita ke selanjutnya. Museum Sumpah Pemuda. Pasti nggak asing banget karena udah banyak banget yang tahu tentang Museum Sumpah Pemuda. Museum ini terletak di Jakarta Pusat, Jalan Keramat Raya nomor 106, RT 2 dan RW 9. Di depan museum ini terdapat jalan raya dan gedung-gedung tinggi. Selain itu, di bagian samping-samping pintu museum ini terdapat patung setengah badan dari pahlawan atau pemuda-pemuda Indonesia tempo dulu. Selanjutnya kita akan membahas ruang satu, yaitu ruang pengenalan. Di ruang ini terdapat foto-foto Batavia atau Jakarta pada tempo dulu, yaitu pada tahun 1920. Selain itu juga terdapat diorama aktivitas pemuda atau mahasiswa dari Stovia dan Rex School Gas School yang sedang melakukan kegiatan belajar. Nah, selanjutnya di sana terdapat patung setengah badan dari Mr. W.R. Supratman, yaitu adalah pencipta lagu nasional Indonesia Raya. Di ruang kedua, yaitu ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Di ruang ini terdapat gambar dan penjelasan organisasi-organisasi Indonesia pada tempo dulu, seperti Yong Yava, Yong Sumatrenan Bon, Yong Islamaten Bon, terus PPPPI, PNI, Perhimpunan Indonesia, dan banyak lagi. Dan di situ juga terdapat bendera-bendera organisasi Indonesia. Seperti apa bentuk bendera organisasi ini ada di situ. Dan sekedar info, organisasi Indonesia Pemuda pada zaman dahulu masih bersifat kedaerahan dan keagamaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang ketiga, yaitu ruang Kongres 1. Sebelumnya kita akan mendengarkan bagian dari Radio Indonesia. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Vogie, Philips Omroep Holland-Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Kami tuan-tuan dan nyonya-nyonya di tanah India, di sini Vogie, stasiun radio Philips di negeri Donda. Golflengte 25,57. Radio untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1920-an adalah untuk kepentingan penjajah Belanda. Nah, di dalam ruang ini merupakan proses terjadinya Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tahun 1926 serta penjelasan dari organisasi-organisasi pemuda Indonesia pada tahun 1926 seperti PPPI dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Dan tadi juga terdapat diorama pemuda yang sedang mendengarkan radio dan isi radionya sudah kita dengar. Menuju ruang selanjutnya, kita berada di ruang Kongres kedua, di mana ruang ini merupakan tempat terjadinya Kongres kedua dilaksanakan dan tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan di tempat ini juga terdapat relief-relief seperti relief Undangan Kongres Pemuda 2, relief Lagu Indonesia Raya, dan relief Keputusan Kongres. Serta juga beberapa ada patung setengah badan pemuda-pemuda pada tempo dulu. Dan seperti apa situasi pembacaan teks Sumpah Pemuda dan terjadinya Kongres kedua pada tempo dulu. Keluar dari ruang Kongres kedua, terdapat halaman kosong. Di halaman kosong tersebut terdapat monumen tangan mengepal, yaitu Monumen Persatuan Pemuda 1928. Dan juga terdapat dinding besar yang berisi gambaran dari sejarah pemuda-pemuda Indonesia. Selanjutnya ada ruang kepanduan. Di ruang ini menjelaskan proses munculnya organisasi kepanduan di Indonesia yang menjadi wadah penanaman karakter pemuda-pemuda Indonesia. Organisasi tersebut seperti JPO, KBI, INPO, dan lain-lain. Juga terdapat bendera organisasi kepanduan, alat-alat kepanduan, kotak P3K, ikat pinggang, dan lain-lain. Selanjutnya, kita berada di ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Di ruang ini merupakan proses pembentukan organisasi Indonesia Muda. Benih Merdeka adalah koran terbitan Medan, Sumatera Utara tahun 1916. Koran ini lahir 29 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Benih Merdeka bukan saja nama sebuah koran, melainkan awal tersebarnya semangat pembebasan dari belenggu penjajah. Dan di ruang selanjutnya kita berada di ruang sejarah Lagu Indonesia Raya. Ini adalah suara asli dari biola yang berada di hadapan Anda.
dimainkan oleh Sigit Ardityo Kurniawan pada acara 88 tahun lagu kebangsaan di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Di ruang selanjutnya, yang merupakan ruang terakhir di dalam museum ini adalah ruang perenungan, di mana para pengunjung atau wisatawan yang datang ke dalam ruang tersebut harus merefleksikan diri mengenai pesan-pesan yang sudah diberikan Ki Hajar Dewantara dan Soekarno akan tentang Sumpah Pemuda. Dan juga terdapat puisi oleh Mr. Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Dan kita sudah mengakhiri kegiatan jalan-jalan kita melalui secara virtual. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.